Shalom, selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Mari kita siapkan hati dan hidup kita untuk menyembah Tuhan dalam ibadah minggu ini. Di bawah sorotan tema, dengarlah peringatan Tuhan. Kita akan bermazmur bagi Tuhan, Mazmur 52 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Daud. Ketika Doeg orang Edom itu datang memberitahukan kepada Saul bahwa Daud telah sampai di rumah Ahimelek, mengapa engkau memegahkan diri dengan kejahatan, hai pahlawan? Terhadap orang yang dikasihi Allah sepanjang hari, Engkau merancangkan penghancuran. lidahmu seperti pisau cukur yang diasah, hai engkau penipu, Engkau mencintai yang jahat lebih daripada yang baik, dan dusta lebih daripada perkataan yang benar. Engkau mencintai segala perkataan yang mengacaukan, Hai lidah penipu, tetapi Allah akan merobohkan engkau untuk seterusnya. Ia akan merebut engkau dan mencabut engkau dari dalam kemah, membantun engkau dari dalam negeri orang-orang hidup. Maka orang-orang benar akan melihatnya dan menjadi kuat takut, dan mereka akan menertawakannya. Lihatlah orang itu yang tidak menjadikan Allah tempat pengungsiannya, yang percaya akan kekayaannya yang melimpah dan berlindung pada tindakan penghancurannya. Tetapi aku ini seperti pohon zaitun yang menghijau Di dalam rumah Allah, Aku percaya akan kasih setia Allah. untuk seterusnya dan selamanya. Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya, Sebab engkaulah yang bertindak, karena namamu baik. Aku hendak memasyurkannya di depan orang-orang yang kau kasihi. Amin. Kita memuji Tuhan dari NKB 21, Ku diberikan kidung baru. Tuhanku, irama lagu paling mulia, kidung kasih yang merdu. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Ku muliakan kasih Yesus dalam lagu yang merdu. Kelak malaikat dalam sorga mengiringi hidupku. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan, ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Salam kepada kamu sekalian, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan besertamu juga. Amin. Saudara terkasih dalam Tuhan, dalam sepanjang minggu ini kita diberikan kesempatan untuk melakukan segala aktivitas kita, pekerjaan kita,
Namun kadang dalam kehidupan kita senantiasa melakukan hal yang tidak sesuai dan seturut kehendak Tuhan. Maka dari itu kita diberikan kesempatan untuk datang di hadapan Tuhan, mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Tuhan, ampunilah kami atas segala dosa, entah yang sengaja maupun yang tidak sengaja, yang kami lakukan melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan. Tuhan, kami sering merasa paling benar dan tanpa sadar membuat kami egois dan angkuh. Tuhan, kasihanilah kami dan berikan kami hati yang mau mengampuni sesama kami yang tidak sebanding dengan dosa kami yang banyak yang telah Engkau ampuni. Amin. Kita mengangkat lagu Kidung Jemaat 183 bait yang kedua, Salibmu Kristus tanda pengasihan. Tanda pengasihan, mengangkat hati yang relung kedam, membuat dosa yang tak terperikat, di lubuk cinta Tuhan terbenam. Di dalam Tuhan kami balik lahir, insan bernoda kini berseri, teruras darah suci yang mengalir, disalib pada bukit Kalvari. Dan terkasih dalam Tuhan, kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah diteguhkan kembali. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita, kita ini masih berdosa. Amin. Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu, mari kita mohon pertolongan Roh Kudus. Di dalam doa kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami kembali tunduk di hadapan hadirat-Mu Tuhan, mengangkat ungkapan syukur atas segala karunia dan berkat Tuhan yang senantiasa melimpahi kehidupan kami. Bapa, ada sukacita yang boleh kami rasakan dan kami boleh alami, di mana Tuhan masih memberikan kami kesempatan dan waktu yang indah untuk bersekutu bersama, memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan melalui persekutuan kami pada saat ini, walaupun melalui video live streaming, Engkau memberkati ya Tuhan. Biarlah melalui persembahan yang kami naikkan kepadamu, melalui puji-pujian ini Tuhan, boleh berkenan di hadapan hadirat-Mu. Dan di tengah-tengah persekutuan kami ya Tuhan, kami akan dilawat oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah firman ini terus menjadi kekuatan baru bagi kami, untuk menopang kehidupan kami, untuk menjadi pedoman dalam kehidupan kami, agar kehidupan kami Tuhan senantiasa menjadi pribadi yang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Mampukanlah kami Tuhan untuk senantiasa memahami firman ini dengan kuasa dan pertuntunan dari Roh Kudus. Dan biarlah Roh Kudus Tuhanlah juga yang akan menuntun kami untuk melakukannya di dalam sepanjang kehidupan kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan, dan layakkanlah kami untuk menerima firman-Mu. Di dalam Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di sorga. Amin. Pembacaan firman Tuhan yang pertama terambil dari Amos pasalnya yang ke-8 ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-14. Firman Tuhan berbunyi, penglihatan keempat, bakul dengan buah-buahan. Inilah yang diperlihatkan Tuhan Allah kepadaku, tampak sebuah bakul berisi buah-buahan musim kemarau.
Lalu berfirmanlah ia, apakah yang kau lihat, Amos? Jawabku, sebuah bakul berisi buah-buahan musim kemarau. Berfirmanlah Tuhan kepadaku, kesudahan telah datang bagi umatku Israel, aku tidak akan memaafkannya lagi. Nyanyian-nyanyian di tempat suci akan menjadi ratapan pada hari itu. Demikianlah firman Tuhan Allah. Ada banyak bangkai, kemana-mana orang melemparkannya dengan diam-diam. Dengarlah ini, kamu yang menginjak-injak orang miskin dan yang membinasakan orang sengsara di negeri ini, dan berpikir, bilakah bulan baru berlalu supaya kita boleh menjual gandum, dan bilakah hari Sabat berlalu supaya kita boleh menawarkan terigu dengan mengecilkan epa, membesarkan sikal, berbuat curang dengan neraca palsu, supaya kita membeli orang lemah karena uang dan orang yang miskin karena sepasang kasut dan menjual terigu rongsokan. Tuhan telah bersumpah demi kebanggaan Yakub bahwasanya aku tidak akan melupakan untuk seterusnya segala perbuatan mereka. Tidakkah akan gemetar bumi karena hal itu sehingga setiap penduduknya berkabung? Tidakkah itu seluruhnya akan naik seperti sungai Nil, diombang-ambingkan dan surut seperti sungai Mesir? Pada hari itu akan terjadi, demikianlah firman Tuhan Allah, aku akan membuat matahari terbenam di siang hari dan membuat bumi gelap pada hari cerah. Aku akan mengubah perayaan-perayaanmu menjadi perkabungan dan segala nyanyianmu menjadi ratapan. Aku akan mengenakan kain kabung pada setiap pinggang dan menjadikan gundul setiap kepala. Aku akan membuatnya sebagai perkabungan karena kematian anak tunggal, sehingga akhirnya menjadi seperti hari yang pahit pedih. Sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan Allah, aku akan mengerimkan kelaparan ke negeri ini, bukan kelaparan akan makanan dan bukan kehausan akan air, melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Mereka akan mengembara dari laut ke laut dan menjelajah dari utara ke timur untuk mencari firman Tuhan, tetapi tidak mendapatnya. Pada hari itu akan rebah lesu anak-anak dara yang cantik dan anak-anak teruna karena haus. Mereka yang bersumpah demi Asima, Dewi Samaria, dan yang berkata demi Allahmu yang hidup, hai Dan, serta demi dewa kekasihmu yang hidup, hai Berseba, mereka itu akan rebah dan tidak akan bangkit-bangkit lagi. Amin firman Tuhan. Pembacaan kita yang kedua terambil di dalam kitab Kolose pasal 1 ayat 15 hingga ayatnya yang ke-29. Kolose pasal 1 ayat 15 hingga ayatnya yang ke-29. Lembaga Alkitab memberikan judul Keutamaan Kristus dan Pelayanan dan Penderitaan Paulus. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga. Sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus, juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya
dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Sekarang aku bersukacita bahwa aku boleh menderita karena kamu dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu, yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudus-Nya. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu, Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasa-Nya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Haleluya. Pembacaan yang ketiga dari Injil Lukas pasal 10 ayat 38 sampai ayat yang ke-42. Firman Tuhan berbunyi, ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Amin, firman Tuhan. Shalom. Tema pembacaan kita, tema perenungan kita di sepanjang minggu ini yaitu dengarlah peringatan Tuhan. Dengarlah peringatan Tuhan. Saudara terkasih dalam Tuhan, salah satu kebodohan yang biasa dilakukan oleh segelintir orang Indonesia adalah ketika misalnya ada peringatan untuk tidak melakukan suatu hal karena berbahaya,
tetapi tetap penasaran dan mencoba melakukan hal yang dilarang itu. Contohnya misalnya biasa di satu acara TV, misalnya ada adegan ekstrim dan berbahaya. Biasanya dalam adegan itu ada ditulis di situ, dikatakan bahwa jangan meniru adegan ini karena adegan ini berbahaya, hanya dilakukan oleh orang yang profesional dan berpengalaman. Tetapi orang-orang tetap saja tidak menghiraukan larangan itu dan tetap melakukan hal yang dilarang itu. Dan akhirnya banyak orang yang celaka karena hanya melakukan hal-hal ekstrim seperti itu. Nah, saudara terkasih di dalam Tuhan, hal itu juga terjadi pada bangsa Israel pada zaman nabi-nabi. Padahal fakta sejarah Alkitab Perjanjian Lama telah berkali-kali menunjukkan bahwa bagaimana Allah tidak main-main dengan peringatan-peringatannya. Tetapi banyak orang akhirnya binasa karena tidak menghiraukan peringatan Allah itu. Nah, di dalam bacaan kita pada saat ini, peringatan Allah kembali datang kepada orang Israel melalui perantaraan Nabi Amos. Pada zaman Nabi Amos ini, sebenarnya orang Israel dalam masa-masa kemakmuran. Ekonomi mereka sangat baik sekali pada saat itu. Tetapi justru karena hal seperti itu, batinia mereka mengalami kebobrokan. Moralitas mereka hancur. Kemunafikan dan penyembahan berhala ada di mana-mana di daerah Israel. Masyarakat hidup mewah secara berlebihan. Kebejatan merajalela, sistem peradilan yang rusak dan menindas orang miskin merupakan kebiasaan umum yang terjadi pada bangsa Israel pada saat itu. Itu kita bisa lihat dalam ayat yang keempat sampai ayat yang keenam bacaan kita. Pada saat itu Raja Yerobeam kedua yang memimpin bangsa Israel pada saat itu. Kebobrokan Raja Yerobeam pun menular kepada yang ia pimpin. Akibat kebobrokan dari Yerobeam itu, umat Tuhan semakin hidup jauh dari Allah, melakukan hal-hal yang jahat di hadapan Tuhan. Dan di sanalah Allah memerintahkan Amos untuk memberitahukan peringatan-peringatan dan hukuman yang akan terjadi pada bangsa Israel, agar mereka berhenti melakukan hal-hal yang jahat itu dan kembali kepada Tuhan. Saudara terkasih di dalam Tuhan, namun pada akhirnya bangsa Israel tetap tidak menghiraukan peringatan-peringatan Tuhan, dan pada akhirnya mereka harus mengalami penghukuman, yaitu dibuang ke Babel. Saudara terkasih di dalam Tuhan, puncak penderitaan manusia adalah ketika Allah sudah kehabisan kesabaran dan membelakangi manusia. Meskipun Allah mengasihi kita, Allah tetap memiliki batasan-batasan kesabaran. Penghukuman Allah terhadap bangsa Israel juga merupakan peringatan bagi kita. Sebagai orang-orang percaya masa kini, kita harusnya belajar dari apa yang terjadi pada bangsa Israel. Mereka adalah umat Tuhan, mereka adalah umat pilihan Tuhan, seharusnya menjadi contoh bagi bangsa lain pada saat itu. Tapi justru mereka lah yang menjadi batu sandungan bagi orang lain. Bangsa-bangsa lain melihat bahwa bangsa saya ini adalah pilihan Tuhan, umat pilihan Tuhan. Harusnya hidup mereka itu cerminan dari Allah, bukan sebaliknya.
Dan akhirnya banyak bangsa-bangsa lain yang awalnya mungkin kagum dengan kehidupan bangsa Israel dan kagum dengan kemahakuasaan Allah, tetapi karena melihat kehidupan bangsa Israel yang begitu bobrok, akhirnya mereka menjadi kayak bahan olok-olokan bangsa lain. Saudara terkasih dalam Tuhan, kita harusnya belajar dari seorang Maria dalam bacaan Injil kita tadi dalam Lukas pasal 10 ayat 38 sampai 42. Dia memilih untuk duduk di depan Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Karena Maria menyadari bahwa firman Tuhan harus menjadi fokus utamanya. Karena melalui firman Tuhanlah kita akan mengetahui bagaimana hidup kita taat dan setia kepada Allah. Bahkan melalui firman Tuhan kita akan mengetahui peringatan-peringatannya. Namun saudara terkasih dalam Tuhan, dalam satu hari ada 24 jam. Tetapi kita orang percaya kebanyakan hanya menghabiskan waktu kita selama 24 jam hanya untuk melakukan hal-hal duniawi. Kita lebih banyak scroll HP, buka Facebook, Instagram, WhatsApp, melihat curhat-curhatan orang lain, berita-berita yang tidak penting daripada mendengarkan firman Tuhan. Padahal dengan kita menyisakan waktu kita sebentar saja dalam 24 jam itu untuk mendengarkan firman Tuhan, membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita akan lebih tahu bagaimana hidup kita menjadi pribadi yang taat dan setia kepada Tuhan. Saudara terkasih dalam Tuhan, melalui perjamuan kudus yang akan kita lakukan bersama pada saat ini, kita diingatkan bahwa kita adalah umat yang berdosa. Melalui roti dan anggur, kita menghayati kematian Tuhan Yesus di kayu salib, yang merupakan hal yang luar biasa yang boleh kita terima. Melalui pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, kita diangkat yang tidak berharga menjadi berharga. Maka dari itu, kualitas hidup kita sebagai orang percaya harus juga sesuai dengan pengorbanan Tuhan Yesus. Bagaimana dalam kehidupan kita senantiasa taat dan setia mendengarkan peringatan Tuhan. Saudara terkasih di dalam Tuhan, kita diberikan kesempatan untuk terus menjadi pribadi yang senantiasa rajin untuk mendengarkan peringatan Tuhan, seperti Maria dalam bacaan kita pada saat ini. Jangan membiarkan diri kita hanya terfokus pada hal duniawi. Kita sibuk dengan pekerjaan-pekerjaan kita sibuk dengan mengejar karir-karir kita, tetapi kita lupa dan menyadari bahwa kita ini adalah manusia berdosa yang harus selalu mendengarkan peringatan akan firman Tuhan, agar kita menjadi pribadi yang senantiasa taat dan setia kepada Tuhan. Bahkan kita mungkin terlalu sibuk dengan kegiatan pelayanan-pelayanan di gereja, tapi kita lupa untuk menjadikan kehidupan kita taat dan setia dalam kehidupan kita sebagai ibadah yang paling utama dalam kehidupan kita. Kita rajin pelayanan, tetapi di dalam kehidupan kita masih saja egois, mementingkan diri sendiri.
Kita tidak melihat kehidupan orang lain yang menderita di sana. Hal itulah yang menjadi kecaman Tuhan terhadap orang-orang Israel pada saat itu. Bagaimana orang-orang Israel menindas orang-orang lain demi keuntungan, demi kepentingan dirinya sendiri. Padahal orang-orang Israel pada saat itu sangat kental dengan ibadah, ritual-ritual agama. Tetapi di dalam kehidupan mereka justru suka merendahkan orang lain, menindas orang lain, merampas hak orang lain. Saudara terkasih di dalam Tuhan, jikalau kita masih hidup hari ini, berarti kita masih diberikan kesempatan untuk berbalik taat kepada Allah. Jangan sampai kita terlambat untuk menjadi pribadi yang taat dan setia kepada Allah. Jangan sampai nanti kita sudah mati, baru kita sadar, baru kita mau berbalik kepada Tuhan. Itu sudah terlambat. Padahal kita sudah diberikan waktu yang sangat panjang untuk hidup, tetapi kita mempergunakan kehidupan ini hanya dengan untuk urusan-urusan duniawi. Saudara terkasih di dalam Tuhan, mari kita mempergunakan waktu yang ada untuk membekali diri kita dengan firman Tuhan, agar kita selalu menjadi pribadi-pribadi yang menyenangkan hati Tuhan, bukan dengan mendatangkan murka Tuhan. Kiranya Roh Kudus Tuhan menolong kita. Amin. Firman Tuhan. Saudara terkasih di dalam Tuhan, kita masuk dalam saat teduh. Firman Tuhan di dalam Alkitab sudah ada dalam kehidupan kita masing-masing, yang selalu setia memberikan peringatan-peringatan Allah kepada kita. Tinggal bagaimana kita mau terus membekali diri kita dengan firman Tuhan, agar hidup kita senantiasa hidup yang setia dan taat kepada Tuhan. Jikalau kita masih hidup sampai sekarang, bahkan besok atau seterusnya, berarti Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk memperbaiki diri kita. Jangan sampai terlambat. Padahal itu kita mempergunakan waktu yang ada untuk memuliakan Tuhan. Amin. Mari kita berdiri. Bersama-sama dengan orang kudus di segala tempat dan di segala zaman, mari kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita merespon dari Mazmur 138 bait yang pertama, kini ku ingin bersyukur kepadamu. Kepada
Kita akan memberi persembahan bagi Tuhan dan kita dituntun firman Tuhan dari Mazmur 52 ayat 11. Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya, sebab Engkaulah yang bertindak karena namamu baik. Aku hendak memasyurkan di depan orang-orang yang kukasihi. Ku heran Allah mau memberi. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, Bapa Allah yang kami sahab Bapa oleh karena anak Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan untuk segala kebaikan dan kemurahan bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk persekutuan yang boleh terjadi pada saat ini. Biarlah melalui persekutuan yang terjadi pada saat ini Tuhan, nama Tuhan yang senantiasa dimuliakan. Biarlah ibadah dan ungkapan syukur kami pada saat ini Tuhan boleh berkenan di hadapan hadirat-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan yang boleh menyapa kami pada saat ini. Tuhan, dengan kuasa Roh Kudus-Mu, tuntunlah kami, tolonglah kami Tuhan untuk senantiasa peka dalam mendengarkan peringatan-peringatan-Mu ya Tuhan. Ajarlah kami Tuhan untuk menjadi pribadi yang hidup kudus di hadapan-Mu Tuhan, sehingga kehidupan kami senantiasa kehidupan yang senantiasa menyenangkan hati-Mu Tuhan. Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih juga untuk kesempatan dan waktu yang indah yang Tuhan boleh anugerahkan kepada kami, sehingga kami boleh memberikan tanda ungkapan syukur kami kepadamu. Biarlah melalui persembahan ini Tuhan, persembahan ini boleh dikelola dengan baik, dipergunakan dengan baik untuk kemuliaan dan hormat bagi nama-Mu ya Tuhan. Berkati juga yang masih ada pada kami Tuhan. Engkau memberkati, kurniakan kami hikmat agar kami mampu untuk mengelola berkat-berkat Tuhan di sepanjang kehidupan kami, sehingga melalui berkat-berkat itu Tuhan kami kembali senantiasa bersyukur dan memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kami. Allah Bapa yang bertahta dalam kehidupan, yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami berdoa ya Tuhan untuk ibadah kami pada saat ini. Engkau berkati setiap orang yang boleh terlibat dalam pelayanan live streaming pada saat ini. Biarlah Tuhan Engkau yang senantiasa mengurniakan kesehatan serta kekuatan kepada mereka, sehingga mereka boleh tekun dan setia berharap pada Tuhan, dan juga Engkau memberikan semangat dan kesehatan, kekuatan, sehingga ia tetap semangat dalam mengangkat pelayanan pada kesempatan-kesempatan berikutnya Tuhan. Bapa di dalam kerajaan surga, kami mendoakan juga untuk pelayanan-pelayanan yang akan kami lakukan ke depannya Tuhan. Engkau sekiranya memberkati sehingga kami jauhkan dari segala hal rintangan, sehingga setiap pelayanan yang boleh kami naikkan kepadamu Tuhan boleh berjalan dengan baik dan nama Tuhan yang senantiasa dipuji dan dipermuliakan. Kami mendoakannya Tuhan untuk kehidupan warga jemaat-Mu di Jemaat Sion Parepare yang dalam keadaan sakit. Kami percaya Tuhan juga yang akan senantiasa menolong dan memberikan topangan dalam kehidupan mereka, memampukan mereka untuk menghadapi setiap persoalan hidup, bahkan sakit penyakit yang mereka alami. Mereka tetap setia berpengharapan di dalam Tuhan, karena kami percaya bahwa kesembuhan itu berasal dari Tuhan, dan kami tidak henti-hentinya memohon kesembuhan daripada Tuhan. Bapa di dalam kerajaan sorga,
Berkati juga anggota jemaat-Mu yang tidak kuat lagi untuk datang ke gereja karena masa tua. Tuhan, Engkau juga hadir di dalam kehidupan mereka, memberikan kekuatan, bahkan semangat untuk tetap terus berpengharapan di dalam Tuhan. Meskipun di dalam usia mereka tidak mampu lagi untuk beraktivitas, bahkan pergi ke gereja, tetapi biarlah hati dan hidup mereka tetap bersyukur dan memuliakan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami juga bersyukur untuk anggota jemaat-Mu ya Tuhan, yang boleh menikmati pertambahan usia. Biarlah Tuhan, Engkau yang senantiasa menambahkan sukacita mereka dengan senantiasa mengunakan berkat-berkat Tuhan di dalam kehidupan mereka. Biarlah apapun yang menjadi cita-cita mereka, menjadi pengharapan mereka, mereka boleh raih, dan di dalam Tuhan mereka senantiasa bersukacita dan memuliakan Tuhan. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami juga mendoakan segenap kehidupan warga jemaat-Mu Jemaat Sin Parepare dalam masa pendidikan mereka. Biarlah Tuhan senantiasa mengaruniakan kepada mereka ketekunan dalam belajar, sehingga mereka boleh meraih apa yang mereka cita-citakan, dan di dalamnya Tuhan mereka boleh bersukacita dan memuliakan Tuhan. Dan juga mereka yang dalam masa pekerjaan, biarlah Tuhan juga senantiasa mengaruniakan kepada mereka hikmat, sehingga mereka boleh tekun dalam bekerja, senantiasa mengandalkan Tuhan di setiap pekerjaan mereka, sehingga apapun yang mereka lakukan dan kerjakan tidak sia-sia, tetapi semuanya itu untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Dan juga ya Tuhan, kami mendoakan untuk warga jemaat-Mu yang mungkin mengalami putus sekolah, juga Tuhan yang hadir di tengah-tengah kehidupan mereka. Biarlah meskipun dalam putus sekolah, biarlah Tuhan senantiasa hadir menguatkan kehidupannya Tuhan, dan biarlah Tuhan setiap masa depannya Tuhanlah yang menentukan, dan kami percaya bahwa setiap Tuhan yang menentukan pasti yang terbaik. Bapa di sorga, juga kami mendoakan anggota jemaat-Mu yang senantiasa mencari pekerjaan. Tuhan juga lah yang menunjukkan kepada mereka pekerjaan yang terbaik dan yang layak, sehingga mereka boleh bekerja dengan tekun, dan di dalamnya Tuhan mereka bersyukur dan bersukacita. Dan juga Tuhan, kami mendoakan untuk warga jemaat-Mu Tuhan yang senantiasa mencari pasangan hidup. Tuhan juga lah yang akan menolong dan menuntun mereka, sehingga mereka boleh menemukan pasangan hidup yang sepadan, yang layak, dan yang sesuai dan seturut kehendak Tuhan. Dan dari dalamnya juga Tuhan mereka boleh bersukacita dan memuliakan Tuhan. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami juga mendoakan segenap majelis gereja di Jemaat Sin Parepare. Biarlah Tuhan yang senantiasa mengurniakan kepada mereka hikmat, ketekunan dalam mengangkat pelayanan di tengah-tengah jemaat. Dan juga kami mendoakan untuk Ibu Pendeta Sumarli Pakana dan Ibu Pendeta Delvina. Biarlah mereka boleh Engkau karuniakan semangat serta kekuatan dalam memimpin jemaat-Mu di Jemaat Sin Parepare, dalam mengangkat pelayanan di tengah-tengah jemaat ini Tuhan. Biarlah Tuhan juga Engkau mengaruniakan kepada mereka kesehatan serta kekuatan, memberkati keluarganya dalam setiap kehidupannya Tuhan, sehingga mereka tetap bersyukur dan memuliakan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Juga kami mendoakan Bapak Restu sebagai tata usaha Koster. Biarlah Tuhan Engkau juga karuniakan kepadanya kesehatan serta kekuatan, bahkan semangat dalam mengangkat pelayanan di tengah-tengah jemaat di Jemaat Sin Parepare. Bapa di dalam kerajaan sorga, juga kami mendoakan untuk proses pembangunan gedung pelayanan yang terus berlangsung ya Tuhan. Engkau memberkati, bahkan memberkati setiap orang-orang yang bertanggung jawab di dalamnya Tuhan, sehingga melalui mereka gedung pelayanan ini cepat rampung dan boleh kami pakai untuk mengangkat pelayanan di tengah-tengah jemaat di tempat ini. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami juga mendoakan bangsa dan negara kami. Biarlah Engkau yang memberkati di tengah-tengah begitu banyak konflik. Biarlah Tuhan Engkau hadir memberikan solusi yang terbaik. Bahkan Engkau memakai kami gereja-gereja-Mu dimanapun kami berada, untuk menyatakan kasih-Mu di tengah-tengah bangsa ini, agar nama Tuhan senantiasa dipuji dan dipermuliakan. Begitu pula dengan pemimpin-pemimpin kami dari pusat hingga pelosok. Kiranya Tuhan juga mengurniakan kepada mereka hikmat, sehingga boleh memimpin kami sesuai dengan seturut kehendak-Mu Tuhan. Bapa di dalam kerajaan sorga, seluruh kehidupan kami sepanjang hari ini dan seterusnya kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Inilah doa dan ucapan syukur kami ya Tuhan,
yang kami bawa di dalam anak-Nya Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang senantiasa mengajarkan kami doa yang sempurna demikian. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara terkasih dalam Tuhan, mari kita berdiri. Mari kita mendengarkan petunjuk hidup baru. Sebab itu, kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Kita mengangkat lagu dari Kidung Jemaat 376, bait yang pertama dan yang ketiga, ikut di Kau saja Tuhan. Ikut di Kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Kau juru selamat, ku bahagia penuh. Saudara terkasih dalam Tuhan, pergilah dan dengarkanlah peringatan Tuhan. Kami mau taat mendengar perintah Tuhan. Mari kita memohon berkat Tuhan. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Amin. Mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini, kita memuji Tuhan dari nyanyian syukur Tuhan tak pernah gagal. Ku mengerti saat jalan-Mu tak bisa kulihat, Kau tetap setia. Ingatkanku lagi, hidupku ada di dalam tangan-Mu. Rancangan-Mu Tuhan, indah dan mulia. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setia-Mu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setia-Mu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Silahkan duduk, kita bersyukur kepada Tuhan.
Demikianlah ibadah kita pada siang hari ini. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa menolong dan memberkati kita semua. Amin.